Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Maharani Gultom dengan NPM A191019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem budidaya aquaponik. Nah, sebelumnya dimulai dari latar belakang. Latar belakang, seiring dengan pesatnya perkembangan populasi manusia di perkotaan akan berdampak pada sempitnya lahan pemukiman dan juga kebutuhan akan bahan pangan akan terus meningkat. Dampak lainnya adalah semakin tingginya suhu udara karena tumbuhan sebagai penghasil oksigen jarang dijumpai. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia berasumsi bahwa lahan yang sempit tidak akan dapat dimanfaatkan, khususnya sebagai lahan pertanian. Dengan adanya beraneka ragam metode pertanian yang dikembangkan, salah satunya adalah metode cocok tanam dengan sistem aquaponik, lahan yang sempit dapat dimanfaatkan secara maksimal dan juga dapat menghasilkan dua produk sekaligus, yaitu sayuran segar organik dan juga ikan dari satu unit produksi. Selanjutnya, sejarah aquaponik. Gagasan menggunakan limbah ikan untuk menyuburkan tanaman sudah ada pada awal peradaban Asia dan Amerika Selatan. Di zaman suku Aztec telah dibangun jaringan kanal dan pulau buatan stasioner di mana mereka membudidayakan tanaman di pulau-pulau stasioner tersebut menggunakan lumpur yang kaya nutrisi dan air dari kanal. Pada Cina kuno juga menerapkan sistem budaya ini, yang dimana terintegrasi di mana finfish, lele, bebek, dan tanaman ada dalam hubungan simbiosis. Bebeknya bertempat di kandang atas kolam finfish dan finfish diproses limbah dari bebek. Di kolam yang lebih rendah, lele itu hidup pada limbah yang mengalir dari kolam finfish. Air dari kolam lele akan digunakan untuk mengairi sawah dan sayuran. Pada pertengahan 1980-an, seorang mahasiswa pasca sarjana di Universitas North Carolina yaitu Mark McMurtry dan Profesor Doug Sanders menciptakan sistem aquaponik loop tertutup pertama. Limbah dari ikan digunakan untuk mengairi tomat dan mentimun yang ditanam dalam pasir yang juga berfungsi sebagai biofilter. Air terkuras dari pasir itu kemudian diresirkulasi kembali ke dalam tangki ikan. Penelitian dan temuan dari mahasiswa tersebut menghasilkan banyak ilmu latar belakang yang mendukung aquaponik. Selanjutnya ada pengertian aquaponik. Aquaponik berasal dari kata aquaculture dan hidroponik. Jadi, aquaponik adalah sistem budidaya berkelanjutan yang mengkombinasikan aquaculture, yaitu budidaya perairan, dan hidroponik, budidaya tanaman yang memanfaatkan air dalam lingkungan yang bersifat simbiotik. Aquaponik merupakan salah satu alternatif menanam tanaman dan memelihara ikan dalam suatu wadah. Nah, bagaimana sih sistem kerja aquaponik? Sistem kerjanya gampang. Air beserta kotoran yang berasal dari budidaya ikan disalurkan kepada tanaman karena mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman akan menyerap nutrisi yang berasal dari air dan kotoran tadi. Sebagai gantinya, tanaman akan memberikan oksigen kepada ikan melalui air yang sudah tersaring oleh media tanam. Selanjutnya, manfaat aquaponik. Aquaponik memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama menggunakan daya rendah. Metode aquaponik menggabungkan dua metode yaitu aquaculture dan hidroponik, di mana kedua metode ini menggunakan air sebagai daya utama dalam bertanam. Namun, hal ini sangat bermanfaat karena penggunaan air sebagai daya utama sangat rendah, yaitu hanya 1:10 dibandingkan metode bertanam biasa, dan baik dalam memberikan nutrisi bagi tanaman. Manfaat yang kedua yaitu menghasilkan ternak ikan. Keuntungan yang sangat dilihat dari metode aquaponik adalah menghasilkan ternak ikan. Hal ini menjadi salah satu dari dua tujuan utama selain menghasilkan tanaman yang tinggi nutrisi. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu tidak menggunakan pestisida dan bahan kimia. Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya penanaman dengan metode aquaponik dilakukan secara indoor atau dengan greenhouse. Ini merupakan cara untuk mengendalikan hama yang biasanya ada pada tanaman. Yang paling utama adalah proses ekskresi dari ikan yang berfungsi menjadi makanan tanaman, mengeliminasikan kebutuhan penggunaan pupuk. Yang keempat, proses tumbuhnya yang cepat. Tanaman dengan metode aquaponik bertumbuh lebih cepat karena lingkungan yang kaya oksigen untuk akar membuat tanaman tumbuh 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan media tanah. Selanjutnya yang kelima, mengurangi limbah dan kesempatan recycle.
Mengurangi limbah dapat dilakukan dengan metode aquaponik karena penggunaan air yang tidak harus dilepaskan dari sistem, melainkan tetap diputar untuk digunakan kembali. Selain itu, limbah amonia dan nitrogen yang dihasilkan akan diubah menjadi nitrat yang dikonsumsi tanaman sebagai sumber makanan dan juga nutrisi. Selanjutnya, yang keenam dapat dilakukan di mana saja, karena metode penanaman yang tidak menggunakan tanah, sehingga metode ini dapat dilakukan bahkan di dalam garasi rumah. Yang ketujuh, menurunkan risiko terjadinya erosi tanah. Lalu, manfaat yang ke-8, bertanam banyak jenis sayur dan buah dalam satu waktu. Selanjutnya, yang terakhir, proses pemeliharaan yang sederhana dan mudah. Kenapa metode ini cocok untuk masyarakat perkotaan? Karena proses pemeliharaannya sangat sederhana. Pemeliharaan utama adalah memberikan makanan ikan untuk memastikan sistem tetap berjalan. Selain itu, juga memeriksa tanda-tanda lancarnya sistem berjalan. Makanan ikan dan keseimbangan sistem menjadi hal utama yang harus dilakukan dan sangat mudah untuk diterapkan. Yang harus diperhatikan juga dalam menjaga sistem aquaponik adalah memantau pH air, suhu ruang, tingkat nutrisi yang akan diberikan untuk tanaman. Setelah manfaat aquaponik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan aquaponik. Yang pertama, kelebihannya dapat menghasilkan 2 produk sekaligus dalam satu kali proses produksi. Seperti yang dijelaskan tadi, dalam aquaponik dapat menghasilkan produk sayuran dan juga ikan. Selanjutnya, kelebihan yang kedua, menghemat lahan. Dalam aquaponik, kita dapat menempatkan budidaya pertanian di atas kolam ikan sehingga dapat menghemat lahan. Pada proses budidaya konvensional, lahan yang sedang digunakan untuk produksi pertanian tidak akan bisa digunakan untuk memelihara ikan, atau sebaliknya. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu produk pertanian yang dihasilkan berupa organik. Limbah dari ikan berupa kotoran yang nantinya akan disalurkan menuju tempat budidaya pertanian, sehingga tanaman akan memperoleh suplai nutrisi atau pupuk dari kotoran ikan yang organik, sehingga hasil pertanian juga berupa tanaman organik. Nah, tanaman organik ini sangat bagus bagi kesehatan manusia sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan dan juga harga tanamannya akan menjadi lebih tinggi. Harga yang tinggi akan menguntungkan bagi petani. Selanjutnya, kelebihan yang keempat dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan aquaponik ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan baik tanaman dan lahan yang tersedia. Selanjutnya yang terakhir, lebih hemat air. Air yang digunakan untuk aquaponik selalu diputar dan berkesinambungan sehingga tidak ada air yang akan terbuang secara sia-sia. Setelah kelebihan dari aquaponik, selanjutnya ialah kekurangan aquaponik. Yang pertama, biaya pembuatan sistemnya lebih mahal. Banyaknya peralatan yang perlu dibeli membuat sistem aquaponik menjadi mahal karena peralatan yang digunakan tidak mudah untuk dibuat sendiri. Untuk membuat kolam membutuhkan biaya yang cukup besar, apalagi kolam dibuat dari bahan yang bermutu tinggi. Selanjutnya, kekurangan yang kedua yaitu membutuhkan skill khusus. Untuk mengoperasikan sistem aquaponik tidak bisa sembarangan karena apabila salah maka kehidupan ikan maupun tanaman akan terganggu, sehingga untuk mengoperasikannya diperlukan keahlian khusus agar diperoleh hasil. Lalu kekurangan yang terakhir yaitu membutuhkan perawatan yang ekstra. Budidaya sistem aquaponik tergolong dalam budidaya intensif sehingga diperlukan perawatan ekstra agar pertumbuhan ikan dan tanaman sama-sama baik. Selanjutnya, ada cara melakukan budidaya aquaponik sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pipa akuarium, paralon, botol atau gelas bekas air mineral, gabus filter bekas, sumbu kompor, dan sekam batu. Langkah-langkahnya, yang pertama menyediakan kolam yang telah diisi dengan ikan. Dan yang kedua, membuat wadah untuk tanaman. Untuk menaruh tanaman, digunakan pipa paralon yang diberi lubang di atasnya sesuai dengan ukuran wadah tanaman. Pada ujung pipa paralon, dibuat lubang kecil sebagai tempat untuk mengalirnya air ke kolam itu. Lubang tempat mengalirnya air tersebut dibuat agak ke tengah paralon sehingga walaupun listrik mati, air masih tetap ada di dalam paralon sehingga tanaman tidak layu. Dan yang ketiga, penyemaian benih. Benih disemai pada tray atau wadah semai. Gunakan benih yang tingkat germinasinya di atas 80%. Jika bibit telah cukup umur dan tumbuh baik, pindahkan bibit ke media tanam.
Yang keempat, menyiapkan pot tanaman. Wadah tanaman dapat menggunakan pot atau gelas khusus untuk tanaman hidroponik atau membuat pot dari botol plastik bekas dengan memberi sumbu kompor atau kain resapannya di bawah pot sebagai alat untuk resapan air. Yang kelima, jika benih tanaman sudah muncul atau sudah mempunyai 2 daun, maka tanaman sudah bisa dipindahkan ke dalam paralon yang dibuat. Untuk media tanamnya bisa digunakan gabus filter bekas akuarium ataupun sekam. Yang keenam, setelah tanaman dimasukkan ke dalam paralon, kemudian pada kolam dipasang pompa akuarium, di mana selang dari pompa akuarium tersebut dimasukkan ke dalam paralon sehingga air dari kolam ikan mengalir ke dalam paralon dan kembali ke kolam ikan lagi. Dan yang terakhir, bila pertumbuhannya baik, tanaman dapat dipanen dalam 1 bulan, sedangkan ikan, contohnya ikan nila, dapat dipanen dalam waktu 5-6 bulan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.